Pada akhirnya soal KM50 ini sudah selesai. Sudah disidang, sudah diadili, dan polisinya dianggap nggak bersalah. Sementara Laskar FPI di KM50 itu juga kan sudah setahun yang lalu gitu ya. Kalaupun mau diotopsi dan sebagainya itu ya udah nggak bisa. Dan mereka juga udah tahu itu. Tapi bagi mereka itu nggak penting gitu. Benar dan salah itu nggak penting. Mereka hanya ingin menunggangi isu ini, hanya ingin memainkan atau mengajak publik untuk nggak percaya dengan kepolisian. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin membahas soal kematian almarhum Brigadir J. Karena nampaknya cerita sudah berbeda, lalu kemudian beberapa poin di rilis pertama Polri itu sudah terbantahkan satu persatu. Dan kemudian di video saya sebelumnya yang sebenarnya nggak ngebahas soal Brigadir J ini kemudian muncul komentar-komentar dari orang-orang yang mempertanyakan, yang menertawakan, atau bahkan menyalahkan saya karena saya dianggap terlalu percaya dengan rilis pertama Polri. Muncul juga pertanyaan di mana buzzer RP? Kenapa nggak ada yang ngebahas soal Brigadir J? Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada orang lain, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, jawaban saya ya karena saya menunggu. Menunggu kasus ini cepat diselesaikan, secepat-cepatnya, sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya. Biarkan yang benar tetap benar, yang salah biarkan tetap salah. Makanya kemudian kita menahan diri gitu untuk nggak ngebahas soal ini. Biarkan kasus hukum terus berlanjut dan berjalan sampai tuntas, sampai akhir. Tapi kalau pertanyaannya kenapa saya percaya dengan rilis pertama Polri yang kemudian satu persatu kemudian sekarang terbantahkan gitu ya, atau dianggap salah gitu ya. Ya karena yang menyampaikan itu kan dari Polres Jakarta Selatan. Lalu kemudian ada unsur Polda Metro Jaya, Bareskrim, dan Mabes Polri. Nah kalau mereka semua sudah sepakat dengan rilis itu, menyampaikan rilis yang sama, ya masa iya kita nggak terima, masa iya kita nggak percaya sih gitu ya. Tapi kalau kemudian ada orang yang nggak percaya, pilih percaya kepada opposite, Nani Sdeang dan sebagainya, ya silahkan aja gitu. Dan saya lihat di Indonesia ini memang ada kelompok orang-orang yang memang sepenuhnya nggak percaya dengan kepolisian. Yaitu kelompok dari KM50 misalkan dengan organisasinya, entah itu keluarga atau organisasi. Mereka nggak percaya dengan Polri, sampai kiamat mereka nggak akan percaya. Lalu kemudian ada dari kelompok khilafah. Orang-orang yang menganggap bahwa Polri ini adalah togut, yang harus diperangi, dibunuh, dan sebagainya. Ya mereka untuk kasus apapun, mereka nggak akan percaya dengan Polri. Termasuk insiden kematian Brigadir J ini gitu ya. Lalu kemudian ada juga dari pihak keluarga yang karena emosional, karena marah, nggak terima. Ya itu wajar saja dari pihak pengacara dan sebagainya. Itu wajar-wajar saja gitu ya. Tapi kalau kemudian rilis pertama itu salah, ya itu harus kita koreksi dan terima gitu. Nah, bagi saya pribadi, ini bukan kesalahan yang pertama gitu. Sebelumnya saya juga pernah percaya dengan kepolisian, tapi kemudian juga ternyata salah. Yaitu terkait donasi dari Akiditio yang sebesar 2 triliun rupiah. Nah, itu kan juga disampaikan oleh Kapolda Sumatera Selatan gitu. Yang semestinya kita cukup bisa percaya gitu. Beritanya sudah ada di mana-mana, Kapolda ikut menyampaikan, ya kayaknya bener ini gitu ya. Ya karena terpercaya orangnya gitu kan. Bahwa kemudian salah ternyata, nggak ada donasinya, nggak ada uangnya dan sebagainya, ya itu kita harus terima sebagai sebuah kesalahan. Nah, dalam kasus kematian Brigadir J ini kan kemudian hari ini masih terus berlanjut gitu ya. Yang katanya CCTV dianggap rusak atau tersambar petir itu ternyata ada. Dan kemudian sudah dianalisa oleh Komnas HAM. Nah, bagusnya dari kemunculan CCTV ini kemudian menganulir atau membantah pernyataan dari pengacara Brigadir J yang curiga bahwa Brigadir J ini disiksa sepanjang jalan dari Magelang sampai Jakarta. Nah, dalam analisa atau hasil pemeriksaan CCTV oleh Komnas HAM, ternyata Brigadir J itu sampai ke Jakarta masih sehat, sehingga nggak ada penyiksaan sepanjang jalan dari Magelang sampai Jakarta. Lalu kemudian soal tembak-menembak, itu kan sebelumnya katanya terjadi tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir J. Ini kemudian juga ternyata dibantah, ternyata nggak ada tembak-menembak, yang ada memang hanya penembakan, hanya pembunuhan terhadap Brigadir J. Lalu kemudian soal pernyataan rilis pertama terkait todongan senjata kepada Ibu Putri gitu ya, itu juga ternyata nggak ada saksinya, nggak ada yang melihat, dan kemudian ini juga mungkin salah atau
nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang belum terbantahkan sampai sekarang itu soal motifnya, soal pelecehan seksual. Ini juga masih terus berlanjut dan masih perlu kita tunggu kebenarannya seperti apa. Tapi sampai hari ini gitu ya, sampai hari ini kan sudah ada dua tersangkanya, Baradae dan kemudian Brigadir RR. Nah, terkait dua orang tersangka ini menunjukkan bahwa tembak menembak itu memang semakin sempit dan semakin mustahil untuk dibuktikan. Dan kemudian yang sekarang menjadi pertanyaan adalah apa motifnya? Apa benar perselingkuhan atau pelecehan seksual atau ada urusan asmara lainnya? Ini kan yang masih kita perlu tunggu ke depan akan seperti apa, dan belum terjawab sampai sekarang gitu ya. Nah, terkait Baradae ini menarik gitu karena pengacara Baradae hari ini itu sudah menguasai panggung media sepenuhnya, yang sebelumnya itu sangat-sangat terfokus kepada pengacara keluarga Brigadir J gitu ya. Sekarang ini berpindah fokusnya kepada pengacara Baradae. Dan setelah terjadi pergantian pengacara gitu ya, karena pengacara sebelumnya itu mengundurkan diri dan sekarang muncul pengacara baru, dua orang baru yang menjadi kuasa hukum dari Baradae ini terlihat sangat-sangat agresif sekali menurut saya. Tapi setelah itu gitu ya, konsekuensinya adalah mereka ternyata memunculkan pernyataan-pernyataan yang saling bertolak belakang dari Baradae ini gitu. Karena Baradae ini katanya menyatakan bahwa dia itu melihat Ferdy Sambo memegang senjata, lalu kemudian Brigadir J itu sudah tersungkur dan dia melihat dari lantai atas di tangga. Tapi kemudian di pernyataan yang lain, pengacaranya mengatakan bahwa Baradae ini merupakan orang pertama yang menembak Brigadir J ketika masih hidup. Ketika masih belum ada yang menembak, baru kemudian dilanjutkan sama penembakan-penembakan yang lain. Nah, motifnya apa? Alasannya apa? Karena katanya Baradae ini diinstruksi, diperintah langsung oleh atasannya. Nah, dari dua pernyataan ini yang katanya sama-sama sudah di BAP, pertanyaannya mana yang benar? Ya nggak tahu gitu, mana yang benar kita masih harus buktikan. Tapi sampai di sini, berarti Baradae ini sudah menyampaikan 3 kronologi yang semuanya berbeda sama sekali. Yang pertama, dia menyatakan bahwa terjadi tembak-menembak, kemudian dia nggak sengaja membunuh Brigadir J. Lalu kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa dia nggak ikut menembak, dia hanya menyaksikan ada Ferdy Sambo yang berada di sekitar lokasi dan memegang senjata, sementara Brigadir J sudah tersungkur. Yang ketiga, dia dianggap menembak yang pertama. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Kalau dari sini gitu ya, kita bisa melihat bahwa pernyataan Baradae ini berubah-ubah. Sehingga kalau dengan 3 kesaksian ini, dengan 3 pernyataan ini, rasanya sulit sekali bagi Baradae ini untuk menjadi justice collaborator. Karena ya kita juga nggak tahu gitu, berubah-ubah pernyataannya. Tapi dari sini gitu ya, kita akhirnya bisa melihat bahwa kasus ini memang sangat-sangat rumit sekali karena pihak atau orang yang terlibat langsung ada di sana itu sampai berubah-ubah pernyataannya, dan kita masih bingung gitu mana yang benar. Ya mungkin sebagian orang sudah bisa menilai secara subjektif gitu, tapi secara kenyataan di lapangan itu kan nggak mudah untuk dibuktikan gitu. Nah, di luar itu saya lihat juga ada banyak sekali cerita-cerita yang nggak resmi gitu, yang katanya Baradae ini tidak menembak sama sekali, lalu kemudian dia ini hanya dikorbankan, nggak ada di TKP dan sebagainya, sampai kemudian cerita soal penangkapan atau penetapan tersangka terhadap Ferdy Sambo gitu ya beberapa hari yang lalu itu kan diberitakan oleh banyak media. Setelah saya coba analisa, saya coba teliti, ternyata berita penangkapan terhadap Ferdy Sambo itu muncul pertama kali di Tempo. Tapi kemudian Tempo menghapus linknya gitu ya, linknya tidak bisa diakses. Tapi media-media mainstream lain itu sudah memberitakan semuanya bahwa terjadi penangkapan dan Ferdy Sambo sudah menjadi tersangka dan sebagainya. Padahal ternyata tidak ada penangkapan dan tidak ada tersangka kepada Ferdy Sambo. Yang ada adalah pemeriksaan kepada Ferdy Sambo, lalu kemudian dibawa ke Makobrimob untuk ditempatkan di sana selama 30 hari ke depan terkait pelanggaran kode etik. Jadi informasi soal penangkapan itu kemudian bisa dianggap salah sama sekali. Tapi itu kemudian muncul di Tempo gitu. Nah,
Menariknya dari kasus ini adalah berita ini muncul semuanya sama dari sumber yang terpercaya gitu. Tapi nggak disebutkan siapa, jabatannya apa, dan semua media kompak hanya untuk menyebutkan sumber terpercaya. Dari sinilah kemudian membuat saya yakin sekali bahwa ada pertarungan di internal Polri, ada masalah internal yang nggak selesai sampai hari ini terkait jabatan atau logistik dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi ini menunjukkan benar-benar ada masalah di sana. Nah, terkait Brigadir J ini ya kita masih harus menunggu lagi gitu ya, yang selesai akan seperti apa nantinya. Ya karena kalau sampai sekarang ada terlalu banyak versi gitu ya, yang dari resminya saja ada beberapa versi, apalagi yang abal-abal dari media-media yang nggak mainstream atau nggak terpercaya atau nggak terdaftar di Dewan Pers. Itu banyak sekali isunya. Tapi pada intinya gitu, menurut saya kasus ini sama sekali berbeda dengan KM 50. Ya karena kalau kita lihat hari ini banyak sekali orang-orang dari FPI, HTI itu yang menunggangi gitu. Orang-orang yang tidak percaya dengan kepolisian atau menaruh dendam dan benci itu menunggangi kasus ini. Ingin membuktikan bahwa Polri itu memang bermasalah di dalamnya, memang semuanya itu salah-salah dan penuh kebohongan. Rezim ini penuh kebohongan dan sebagainya. Sehingga itu kemudian diseret-seret kepada kasus penembakan di KM 50 yang juga sama-sama mirip memang gitu ya. Terjadi penembakan lalu kemudian dengan alasan pembelaan diri kepada kepolisian gitu ya. Ini kan mirip sebenarnya dengan kematian Brigadir J ini. Tapi bagi saya gitu ya, pada akhirnya soal KM 50 ini sudah selesai. Sudah disidang, sudah diadili, dan polisinya dianggap nggak bersalah. Sementara Laskar FPI di KM 50 itu juga kan sudah setahun yang lalu gitu ya. Kalaupun mau diautopsi dan sebagainya itu ya udah nggak bisa. Dan mereka juga udah tahu itu. Tapi bagi mereka itu nggak penting gitu. Benar dan salah itu nggak penting. Mereka hanya ingin menunggangi isu ini, hanya ingin memainkan atau mengajak publik untuk nggak percaya dengan kepolisian. Tapi ya sekali lagi itu nggak akan ada artinya. Dan bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari mubahalah dan sebagainya, ya omong kosong lah semua itu gitu ya. Udah selesai KM 50 itu dan nggak ada istilah mubahalahan gitu. Yang terjadi adalah memang cerita yang berbeda dengan aktor atau orang-orang yang terlibat berbeda sama sekali, dan saya cukup bersyukur gitu. Brigadir J, Baradae ini tidak ada yang Islam, sehingga tidak bisa dimainkan atau dimanfaatkan oleh kelompok mereka untuk melaksanakan demonstrasi atau pengumpulan emosi massa yang besar untuk menekan Polri dan sebagainya. Ya semoga kasus ini cepat selesai gitu ya, dan kita akhirnya bisa move on kepada isu Pilpres yang lebih penting untuk negeri ini ke depan 2024 dan selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.